pers. Pada saat Pilpres, puluhan pers luar negeri. Karena mereka ingin meliput Indonesia for the first time ada direct presidential election. Oleh karena itu mereka ingin tahu seperti apa Indonesia berdemokrasi. Nah, mereka di sana seperti ini. Banyak keputusan penting kalau saya tidak di istana, tidak di kantor, saya tidak mengenal hari libur. Sabtu, Minggu bekerja, malam bekerja. Banyak yang saya lakukan di sini, misalnya kalau saya harus berkomunikasi dengan para pimpinan partai, tidak mungkin saya gunakan istana. Biar steril, saya gunakan tempat ini, di sini. Demikian juga ketika lobby dengan dunia usaha, ketika krisis 2008, karena hari libur, saya tetap ingin ketemu. Saya minta tolong, pengusaha jangan cepat-cepat PHK. PHK rakyat kita sengsara, nggak punya pekerjaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, dengan demikian jadi enak. Dia minta, Pak, kalau Bapak tidak ingin PHK, lantas kami gimana? Susah kami. Oke, saya kasih insentif fiskal. Menteri Keuangan kasih. Yang penting jangan PHK. Di sini, ketika harga minyak goreng up and down, masyarakat menjerit, saya undang pengusaha minyak goreng di sini. Saya bantu insentif fiskal, tapi harganya jangan meroket. Setuju, win-win. Di depan pendopo, dunia usaha lebih luas lagi. Sajak tenang. Insya Allah kita tidak seperti 1998. 28 dulu, 2008. Ayo bareng-bareng, saya akan pimpin. Subhanallah, itu menjadi kenyataan di sini. Waktu kita memikirkan siapa ketua MPR 2009, di ruangan ini berkumpul para pemimpin partai politik, termasuk Golkar, termasuk almost all. Saya bilang, bismillah kita dukung Pak Taufik Kemas. Bapak, benar? Begitu? Ya. Saya ingin politik kita teduh. Jangan terlalu terpolarisasi. Why not? Di ruangan ini, akhirnya semua partai politik mendukung dan aklamasi. Zulkifli Hasan sebetulnya dulu ada sesuatu yang kurang kondusif lah secara keamanan. Saya undang di sini Pak Zul mewakili koalisi, Anda ketua MPR, didukung oleh semua. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe, karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor satu, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai, secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair, jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009, saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please Bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang mengguncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Semua dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first, Indonesia first.
baru party, baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Dengan penjelasan ini, mudah-mudahan kita semua, ayo kita jaga nilai-nilai yang kita yakini sebagai partai, etika, moral, penghormatan kepada konstitusi, undang-undang, tatanan sistem, hubungan dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, agar kebijakan nanti entah di pusat maupun daerah pas secara konstitusional, pas sesuai dengan visi pemimpin, dan pas sesuai harapan rakyat Indonesia. Itu yang mesti kita jaga. Demokrat harus konsisten. Apakah kita berada di oposisi dulu pernah, atau setelah kita berada di pemerintahan tetap dengan values itu. Kita dukung Pak Prabowo agar sukses, etikanya begitu. Karena kita bagian dari pemerintahan, mendukung dan mengawal. Mengawal kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Demokrat, manakala tanpa disadari ada kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit kurang pas dan barangkali bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kawan yang setia, pengawal sejati, mendukung penuh, loyal penuh, tetapi tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Itulah menurut pandangan saya politik yang konstruktif. Saya kira negeri ini akan aman dan damai. Rakyatnya makin mendapatkan kesejahteraan, pemerintahnya di pusat dan daerah adil. Kalau itu semua kita junjung tinggi dan kita laksanakan.